Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kami dari Senat Akbid Pelita Ilmu bakal menginformasikan kepada kalian semua tentang kebidanan. Kenapa harus kuliah kebidanan? Kuliah kebidanan merupakan jurusan yang akan mengajarkan kamu cara menolong persalinan. Kamu akan berperan dalam membantu dan memimpin persalinan. Kamu juga akan dilatih untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, melakukan perawatan, dan juga memberikan asuhan kepada pasien. Selain disiapkan sebagai tenaga medis dalam proses persalinan, kamu juga akan berperan dalam membantu ibu proses saat menyusui, pemulihan kesehatan, ibu pasca melahirkan, hingga program keluarga berencana. Dan kuliah kebidanan tidak hanya teori, tetapi ada juga praktek. Kuliah kebidanan bisa mengubah kamu menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih peduli pada orang lain, berjiwa sosial tinggi, dan memiliki sifat keibuan. Pengalaman menolong wanita, khususnya melahirkan, bisa menjadi pelajaran untuk diri kita sendiri saat memiliki anak kelak. Pasti mahasiswa baru bingung kan? Apa sih kelebihan mengambil jurusan kebidanan? Banyak sayang. Yang pertama yaitu kalian akan mendapatkan teman baru. Nah, ya semua kampus juga kalian akan mendapatkan teman baru. Tetapi di jurusan kebidanan kalian akan mendapatkan teman baru itu cewek semua. Karena menurut saya kuliah kebidanan itu terjamin. Lalu kita jadi mempunyai sifat keibuan. Kebidanan itu banyak mendapatkan pengalaman baru, seperti menolong orang lain yang sakit, menolong ibu persalinan. Memiliki jenjang pendidikan lebih cepat. Buat kita yang tidak ingin menempuh pendidikan lebih lama, bisa memilih jurusan D3 kebidanan yang memiliki waktu lulus lebih singkat. Prospek karir sebagai tenaga pendidik. Selain bidan bisa buka praktik mandiri, bidan juga bisa menjadi tenaga pengajar atau dosen. Tetapi kita harus memenuhi syarat, yaitu memiliki pendidikan minimal D4 kebidanan atau S1 kebidanan. Menempuh pendidikan hingga jenjang S2 kebidanan tentu bisa membuat kita memiliki banyak pengalaman dan ilmu baru. Dan jaringan baru. Tidak menutup kemungkinan jika karir kita akan lebih sukses saat menyandang profesi bidan, kita bisa berinteraksi dengan banyak pasien yang akan memberikan banyak ilmu baru dalam kehidupan kelak. Setelah lulus D3, kita sudah bisa bekerja. Kita bisa bekerja asalkan kita memiliki STR. Jadi kita bisa bekerja di rumah sakit, di klinik, ataupun di puskesmas. Lalu keuntungannya ada lagi, yaitu selain ilmunya bermanfaat untuk diri kita sendiri, ilmunya juga bermanfaat untuk orang lain. Jadi sebelum kita mengamalkan ilmu kebidanan ke orang lain, diri kita sendiri sudah mengetahuinya. Jadi kita tahu kan manfaatnya untuk orang lain. Jadi ilmunya itu bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Bidan juga itu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita buka praktek mandiri di rumah untuk lulusan kebidanan yang baru, pasti kan kita butuh asisten. Nah, jadi itu kita membuka lowongan untuk mereka yang baru-baru lulus gitu, untuk bekerja di tempat kita, untuk menjadi asisten kita. Selain itu juga bidan bisa membuka layanan kesehatan. Kita bisa berkolaborasi dengan dokter, dengan apoteker, dengan perawat. Dan sebagai bini idaman para lelaki, sebagai bidadari tak bersayap, bisa juga kayak gitu pada bidan. Siapa aja ya? TNI, polisi, tentara, pengusaha lainnya. Iya sih, dilihat-lihat ini so sweet sebenarnya. Tapi kan jodoh ada di tangan Tuhan. Kayak gini bukan yang kalian inginkan? Gitu kan? Jadi perhatian, bentar dulu. Bukan bidan yang mencari perhatian, tetapi bidan menjadi pusat perhatian.
Nah, sebagai bidan, mahasiswa bidan terutamanya, harus mempunyai attitude yang bagus. Pasien akan nyaman ketika attitude bidannya bagus. Dan masih banyak lagi, tapi yang jauh lebih penting dan bermakna adalah bidan bisa menjadi sahabat bagi semua lapisan masyarakat. Lalu Kak, seniornya galak-galak nggak sih di kebidanan? Sebenarnya pertanyaan ini tuh agak gimana ya, kurang aku sukai sih sebenarnya. Cuman senior galak atau enggaknya itu tergantung kitanya menyikapinya tuh gimana gitu. Apakah kita habis berbuat salah gitu kan, makanya seniornya galak-galak marah-marah gitu, ataukah lagi apa gitu kan, enggak juga. Jadi senior itu baik-baik kok, maksudnya senior bidan nih gitu. Kalau senior bidan pasti akan memberikan ilmunya. Nah kalau misalkan beliau marah gitu, sebenarnya kan berarti kita melakukan kesalahan gitu yang mungkin kita lakukan. Nah diperbaiki kan, nggak masalah sih kalau menurut aku, jangan baper aja. Terus kalau misalkan senior yang masih mahasiswi juga sama kayak kita, gimana Kak nanggepinnya? Dan galak-galak enggak? Itu tergantung sih kalau menurut aku, itu tergantung dari setiap orang masing-masing. Enggak semua manusia itu jahat, enggak semua manusia itu galak, tapi itu tergantung kitanya yang menyikapinya itu gimana gitu. Jadi jangan seujon terus gitu. Mungkin gini guys, mungkin karena lagi capek, terus kita juga banyak tanya, nggak mau nyari, jadilah marah-marah gitu. Bisa Kak. Makanya kita tuh harus bisa tepat pada keadaan, maksudnya tahulah keadaannya lagi gimana nih gitu, harus gimana nih gitu. Harus bisa overthinking kalau menurut aku. Jadi makanya kita harus tahu mood orang juga. Pendapat saya tentang profesi kebidanan dan keperawatan adalah dua profesi yang sangat didasari oleh rasa kemanusiaan dan dua profesi yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan. Profesi kebidanan dan keperawatan dilatih untuk terus bersabar dalam keadaan apapun. Kita memberikan senyum dan pengabdian yang begitu tulus untuk masyarakat, meningkatkan kenyamanan dan kesembuhan kepada klien. Tentang bagaimana sih rasanya magang itu. Nah, baik. Jadi pertama kali saya magang itu pada bulan Juli 2019. Di situ saya ditempatkan di rumah sakit besar daerah Bogor pada waktu 1 bulan. Bayangin 1 bulan coba, dan itu pertama kali gitu kan. Oke. Jadi awalnya sih takutnya itu karena ngelakuin apa ya gitu kan, magang tuh bagaimana ya, terus kakak senior yang di sana, perawat atau bidan di sana tuh bagaimana ya, yang ngerasain takut gitu, takut karena takut nggak bisa. Dan aku berpikir kayak gitu karena awal ya kan, karena belum nyobain, belum terjun ke daerah situ. Terjun nggak, maksudnya itu belum mencoba gitu kan. Terus hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih belum beradaptasi, masih bingung, aku tuh harus apa gitu kan. Jadi terus pas lama-kelamaan akhirnya oh iya harus seperti ini. Terus kalau ada pasien seperti ini harus ngelakuin apa, kayak gitu kan. Dan seiringnya berjalannya waktu sambil dibimbing juga sama kakak senior gitu kan. Terus pas setelah udah 1 bulan di rumah sakit, itu selang kurang lebih 1 minggu ditempatkan lagi di puskesmas daerah sini lah. Nah pas di puskesmas itu
rasanya, karena mungkin udah dari rumah sakit terus ke puskesmas, ya udah berbeda kan. Di puskesmas kita ditempatkan di ruangan VK atau ruangan bersalin dan ruangan KB. Nah, di situ kita belajar bagaimana caranya untuk bidan melakukan pertolongan, bagaimana cara mengedukasi pasien. Jadi intinya, gimana rasanya kita magang itu seru banget. Serunya tuh kenapa sih ya? Jadi pada saat kita di kampus kan palingan hanya praktik di lab, terus teori seperti itu kan. Tapi kalau kita magang itu benar-benar kita dapat teorinya, dapat praktiknya, dan kita tuh bisa langsung praktekin ke pasien gitu kan. Terus juga kita tahu bagaimana tindakan yang sebenarnya gitu kan. Terus tindakan yang kita harus ngelakuin apa setelah ini gitu kan. Jadi gimana rasanya magang, ya seru banget pokoknya. Mau masuk di kebidanan tapi masih ragu karena biaya kuliahnya mahal, kayak gitu ya. Kalau kalian nanya ke saya, Kak, biaya kuliah di kebidanan itu mahal nggak sih? Jawaban saya enggak. Karena kuliah di kebidanan itu bukan cuma sekedar kuliah, kalian datang ke kampus, terus belajar, kalau ada dosen, kalau nggak ada dosen kalian langsung pulang, enggak kayak gitu. Jadi kuliah di kebidanan itu seperti yang kalian tahu, bidan deh maksudnya. Seorang bidan itu tugasnya ngapain sih? Bidan itu nanti kedepannya bakalan kayak gimana sih? Atau mungkin yang kalian pikirin kayak cuman ngebantu orang lahiran, Pak Raji deket rumah saya juga bisa, kayak gitu kan. Tapi yang harus kalian tahu kalau kalian udah masuk bidan itu kayak ilmu yang kalian dapet di kampus dan untuk di lingkungan masyarakat yang bakal kalian terapin tuh kayaknya nominal angka yang kalian lihat di awal tuh kayak nggak seberapa dibanding ilmu yang udah kalian dapet. Kayak gitu. Jadi kalau menurut saya biaya kuliah di kebidanan itu mahal nggak sih? Menurut saya enggak. Karena ya gitu, kayak apa ya, lebih tepatnya tuh kayak kalian beli suatu produk skincare deh misalnya nih, skincare, kalian beli suatu produk mahal-mahal gitu karena ngeliat angkanya itu kita bilang aja mahal, tapi manfaatnya nggak ada gitu. Sama kayak kalian kuliah, kalian bayar kuliah mahal-mahal tapi nggak ada manfaatnya juga, buat apa kayak gitu kan. Sebenarnya tuh biaya kuliah itu tergantung diri kita sendiri. Kalau kita sadar biaya kuliahnya mahal, pasti kuliahnya itu bakalan kayak rajin gitu. Makin kita rajin, makin ilmu yang kita dapat tuh makin wow gitu. Makin kita untung banyak gitu loh. Dengan nominal harga yang kalian lihat di awal kayak tadi. Kayak gitu. Jadi sebenarnya biaya kuliah di kebidanan itu nggak mahal guys. Nah, sebenarnya aku tuh mau masuk jurusan kebidanan Kak, cuman aku bingung nih mau ngambil D3, D4 atau S1 ya gitu. Itu banyak banget pertanyaan yang terlontar dari banyak masa gitu, dari banyak orang, dari banyak lini. Nah, kalau aku ngambilnya D3 kebidanan semester 6, bukan maksudnya sampai semester 6 terus 3 tahun. Nah, kalau D4 4 tahun. Kalau S1 4 tahun juga sama. Yeay. Sama D4 sama S1, D4 sama S1 sama 4 tahun maksudnya. Tapi kapasitasnya beda. Jadi lebih baik langsung S1 gitu atau dari D3 untuk ke S1 gitu.
Makanya kalau misalkan kalian SMA nih mau masuk yang langsung S1 nggak apa-apa, nggak masalah kok gitu. Tapi kalau misalkan dari D3 terus masuk ke S1 itu nanti akan ada teori dulu, baru nanti turun lapangan gitu. Jadi turun 4 sama, tapi D4 itu sama, maksudnya teori turun lapangan, teori turun lapangan kayak gitu. Dan gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau masuk D3 nggak apa-apa, D4 juga nggak apa-apa, S1 juga nggak apa-apa, tapi peluangnya S1 itu untuk masuk untuk lanjut ke S2 itu lebih dominan gitu. Semoga membantu. Dadah. Terima kasih.